Globalisasi yang ada sekarang telah memunculkan dampak yang jelas bagi masyarakat Indonesia, khususnya kepada kaum milenial yang sedang haus akan teknologi terbarukan. Salah satu dampak dari globalisasi tersebut adalah perdagangan investasi digital. Investasi ini memberikan tawaran yang menggiurkan, namun tidak disertai dengan dampingan pemerintah kepada masyarakatnya. Di dalam konteks perdebatan kali ini, perdagangan investasi digital yang dimaksud adalah perdagangan berupa aset digital investasi berbasis cryptocurrency, di mana di dalam praktiknya mengusung sistem blockchain dan kriptografi untuk pengimplementasiannya. Saya selaku pembicara satu dari tim pemerintah dalam mosi, Dewan ini percaya bahwa perdagangan aset kripto harus dilarang akan memberikan latar belakang, limitasi, argumen penting, serta contoh kasus di lapangan untuk memperkuat alasan mengapa sistem perdagangan cryptocurrency harus dilarang untuk ditetapkan. Namun sebelum kita memasuki pokok materi perdebatan kita kali ini, izinkan saya selaku pembicara satu untuk memberikan definisi dari cryptocurrency itu sendiri. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik namun dapat digunakan sebagai alat tukar digital. Mata uang tersebut dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi seperti belanja online, in-game purchase, hingga membeli cryptocurrency jenis lainnya. Cara kerja dari cryptocurrency sendiri menggunakan mekanisme demand dan supply di mana harga sebuah kripto ditentukan oleh permintaan dan ketersediaan di lapangan. Artinya, harga akan naik apabila permintaan meningkat dan akan turun apabila kripto tersebut banyak dijual oleh investor. Jika dilihat, sepintas sangat menguntungkan bagi para investor karena mereka memiliki mindset bahwa harga kripto akan terus melonjak. Lalu apa yang terjadi pada status quo saat ini adalah kami merasa berinvestasi di perusahaan cryptocurrency bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan kuat mengapa hal itu bisa yang terjadi. Yang pertama adalah investasi cryptocurrency tidak memiliki badan otoritas resmi karena telah dijalankan oleh sistem blockchain. Beda dengan sistem perusahaan investasi lainnya, investasi cryptocurrency ini tidak memiliki badan otoritas, padahal badan otoritas memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan investasi. Jika tidak adanya badan otoritas resmi sebuah perusahaan investasi, maka tidak ada perlindungan terhadap investor dan juga tidak terdapat customer service sebagai wadah keluh kesah. Sehingga yang nantinya jika terjadi kesalahan atau kerugian, itu sudah menjadi tanggungan investor karena tidak adanya penanggung jawab yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua adalah investasi cryptocurrency ini beresiko tinggi. Seperti yang kita ketahui, investasi cryptocurrency memiliki pergerakan harga yang fluktuatif, di mana harga mata uang kripto ini sendiri tidak memiliki kestabilan. Hal demikian membuat investor harus mengambil resiko tinggi, karena jika dihadapkan kepada kondisi terburuk di mana harga kripto tiba-tiba anjlok, mereka akan mengalami kerugian yang besar. Dan alasan yang terakhir adalah investasi cryptocurrency tidak memiliki aset real. Seperti yang telah saya sebutkan di awal, cryptocurrency memakai mekanisme permintaan dan ketersediaan, yang di dalamnya tidak ada aktivitas sektor real perusahaan, sehingga analisis yang digunakan berdasar hanya kepada analisis teknis saja. Hal ini sangat merugikan para investor karena tentunya mereka tidak dapat melihat secara langsung kondisi bisnis di sektor real perusahaan tersebut. Dan apabila terjadi penurunan harga, mereka hanya tahu sebatas kripto tersebut banyak dijual tanpa tahu penyebab real di lapangan. Lalu di sini saya akan memberikan limitasi dalam perdebatan kita kali ini. Yang pertama adalah perdagangan aset digital di wilayah Indonesia, hanya dikhususkan di wilayah Indonesia. Yang kedua adalah perdagangan aset digital ini hanya berjenis cryptocurrency. Dan perdebatan kita kali ini adalah perdagangan murni berupa aset atau mata uang kripto. Dewan juri yang terhormat, lalu bagaimana kami sebagai tim pemerintah akan berdiri pada mosi kali ini? Saya akan memberikan beberapa argumen. Yang pertama, kami merasa aset uang kripto sekarang tidak akan bernilai di mata Bank Resmi Indonesia, mengacu kepada pasal 1 angka 1 dan angka 2, pasal 2 ayat 1 serta Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang, rupiah adalah salah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Mengingat mata uang kripto tidak bisa ditukar menjadi rupiah, hal itu akan menjadi bumerang karena investor itu sudah menyuntikkan dana dan ke dalam mata uang kripto, namun tidak dapat mengembalikannya ke dalam bentuk mata uang rupiah. Dan jika seperti itu adanya, investor bahkan tidak dapat menggunakan data tersebut untuk bertransaksi di dunia nyata. Argumen yang kedua, kami juga merasa kesinambungan pada argumen sebelumnya dapat mempengaruhi tujuan dari kegiatan investasi itu sendiri. Dari mulai tujuan jangka pendek, seperti untuk kebutuhan sehari-hari, dan tujuan jangka panjang untuk mengamankan kekayaan. Lalu yang jadi pertanyaan adalah apa yang akan kita dapatkan dari berinvestasi di investasi cryptocurrency tersebut, sedangkan tujuan investasinya saja tidak tercapai? Lalu argumen yang terakhir adalah kami merasa tidak ada jaminan bagi cryptocurrency sendiri akan bertahan di masa depan. Sama halnya dengan perusahaan investasi lainnya, cryptocurrency harus memiliki ekosistem yang baik untuk dapat bertahan di pasaran. Mengapa demikian? Karena ekosistem suatu perusahaan menjadi aspek penting agar perusahaan tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan tanpa ekosistem yang kokoh, cryptocurrency hanya akan bertahan sesaat selagi tren investasi digital masih eksis. Dewan juri yang terhormat, dari banyaknya argumen yang telah saya sebutkan, mungkin banyak yang bertanya, apa bukti dampak negatif dari investasi cryptocurrency ini? Saya paparkan contoh kasus dari data yang telah saya
dapatkan. Terjadi kasus penipuan investasi kripto oleh Satish Kumbhani yang melibatkan dana investor sebesar 34,5 triliun. Ia didakwa oleh Hakim Agung Federal San Diego karena diduga mengatur skema Ponzi cryptocurrency global. Yang menjadi pertanyaan adalah apa itu Ponzi cryptocurrency global? Skema Ponzi sendiri merupakan modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada para investor dari uang pribadi atau dari dana yang diberikan oleh investor lainnya, bukan berasal dari keuntungan individu atau perusahaan yang beroperasi. Seperti yang telah saya sebutkan di awal, bahwa investasi cryptocurrency sendiri tidak memiliki aset di dalamnya, sehingga kita sebagai investor tidak dapat melihat secara langsung kondisi bisnis di sektor real perusahaan tersebut, sehingga hal ini menjadi peluang bagi investor-investor palsu yang ingin melakukan penipuan kepada investor-investor yang ingin menyuntikkan dana. Lalu apa yang menjadi solusi dari tim pemerintah dalam mosi perdebatan kali ini? Yang pertama adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin memulai berinvestasi dan memberikan wadah yang tepat, yang aman dan tepat. Dan di sini kami akan memberikan pengarahan kepada masyarakat awam yang baru terjun ke dunia investasi dan memberikan wadah yang aman agar agar dana-dana yang mereka suntikan ini akan terjamin. Lalu solusi yang kedua adalah memberi opsi lain yang lebih terjamin kepada para investor dalam rangka meminimalisir kerugian yang akan timbul. Bagi investor-investor yang telah terjun di dunia investasi dalam waktu yang lama, di sini kami akan memberikan opsi lain selain investasi di cryptocurrency agar meminimalisir kerugian yang akan mereka dapatkan. Lalu solusi yang terakhir adalah jika masyarakat merasa keberatan dengan pelanggaran tersebut, maka pemerintah harus menindaklanjuti sistem di dalam perusahaan tersebut hingga dirasa aman untuk dapat beredar di masyarakat. Dikarenakan investasi cryptocurrency dirasa masih memiliki banyak kekurangan, maka pemerintah harus memberikan respon dan memberikan pengembangan kepada investasi cryptocurrency jika masyarakat tetap kekeh dan tetap memiliki pendirian bahwa mereka ingin berinvestasi di cryptocurrency. Lalu apa sebenarnya tujuan dari tim pemerintah dalam memberikan mosi perdebatan kali ini adalah kami memprioritaskan keamanan berinvestasi di negara Kesatuan Republik Indonesia dan memajukan sektor investasi yang dengan cara yang efektif dan aman. Maka dari itu, kami dari tim pemerintah menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Kami rasa perdagangan investasi berbasis cryptocurrency masih sangat riskan bagi masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih.